Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di sini dengan Kak Janis. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mars PT. Yuk kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar untuk bersama-sama hadir dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk udara cerah, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami akan bersama-sama beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan, meskipun dari rumah kami masing-masing, tapi kami mau bersuka cita, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami juga mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai ruangan di sekitar kami Tuhan, agar hanya firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan kami boleh bersuka cita di dalam persekutuan kami kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama membaca dari Mazmur secara berbalasan. Kita akan baca dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 ya. Kakak akan bacakan, adik-adik juga bacakan ya di rumah masing-masing. Kita akan bacakan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Adik-adik, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Bapa, tolong kami untuk boleh mengerti apa yang hendak Tuhan katakan melalui firman Tuhan pada hari ini. Berkati Kak Janis yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya hanya kehendak Tuhan saja yang boleh disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita pagi ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Kita akan baca sama-sama ya adik-adik. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Kita mulai. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian bacaan Alkitab kita ya adik-adik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini dalam berikut Alkitabnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, rendahkanlah dirimu. Ya, rendahkanlah dirimu. Rendah hati merupakan suatu hal yang agak sulit atau mungkin cukup sulit bagi kebanyakan orang untuk dilakukan. Kenapa? Karena secara naluriah manusia itu tidak ada yang mau direndahkan, diabaikan, dihina, dianggap tidak mampu, dihina miskin, dianggap bodoh dan lain sebagainya. Karena itu manusia lebih cenderung meninggikan dirinya dan sangat sulit untuk merendahkan diri dan hatinya. Apalagi di zaman sekarang ya adik-adik ya, di mana persaingan amat keras. Kerendahan hati seringkali diidentikan dengan kelemahan. Orang yang rendah hati atau dianggapnya orang yang tidak kompeten ya. Sehingga pamornya atau image-nya atau gengsinya turun. Dengan demikian rendah hati jadi amat sulit untuk dilakukan bagi kebanyakan orang. Nah, surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus adalah nama sebuah kota yang cukup ramai, cukup modern pada zamannya, dan merupakan kota pelabuhan. Karena kota Korintus ini memiliki 2 buah pelabuhan di sebelah timur dan barat kotanya. Kalau besarnya atau luasnya
tidak sampai seluas kota Jakarta ya adik-adik ya, mungkin hanya sekitar Jakarta Barat aja ya, tempat tinggal kita ini. Kota Korintus ini jemaatnya terdiri dari berbagai macam orang ya, ada orang Yahudi, ada juga orang bukan Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi banyak yang menjadi percaya Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen yang mula-mula yang tinggal di kota Korintus. Kenapa surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus mendengar kabar dari salah seorang jemaat di situ bahwa jemaat di Korintus mulai ada pertentangan, mulai ada perselisihan. Apa yang menjadi penyebab dari pertentangan atau perselisihan itu adalah adanya orang-orang yang merasa dirinya lebih daripada orang yang lain, baik secara materi atau secara kedudukan, jabatan, atau juga secara kepandaian ya. Jadi mereka menganggap diri mereka lebih hebat, lebih pandai, lebih kaya daripada orang-orang yang lain. Bahkan mereka mengagungkan pemimpin umat mereka, pemimpin gereja mereka lebih hebat daripada yang lain. Hal itu sangat membahayakan persekutuan atau perkumpulan orang-orang percaya yang ada pada saat itu. Nah, mengetahui kondisi tersebut, Rasul Paulus menuliskan surat ini adik-adik supaya orang-orang di Korintus tidak terpecah belah ya, tidak terjadi perpecahan di sana. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, Rasul Paulus menuliskan surat seperti itu. Kita baca di ayat ke-6 tadi ya. Rasul Paulus menuliskan begini adik-adik ya. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ya, jangan melampaui yang ada tertulis. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah jemaat Korintus diminta untuk mendahulukan firman Tuhan ya, bukan Paulusnya, bukan Apolos atau Paulus sebagai pemimpin jemaat ya. Karena Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kalau jemaat menyombongkan diri ya, maka akan mengakibatkan perpecahan ya di dalam persekutuan itu sendiri. Nah, setelah itu kenapa Rasul Paulus mengatakan hal seperti itu ya? Dikatakan di ayat yang ke-7, kenapa kamu menganggap dirimu begitu penting? Semua yang kamu punya, apakah itu kepandaian, apakah itu harta benda, itu semuanya kan, mana yang engkau punya itu yang tidak engkau terima, ya kan? Semua itu kan kamu terima dari Tuhan kan? Nah, karena semua kamu terima dari Tuhan, maka kamu nggak boleh menyombongkan diri. Semua itu punya Tuhan gitu ya. Karena kalau kamu menyombongkan diri ya, kamu kenyang, kamu menganggap diri kamu lebih mampu, lebih hebat, kamu telah menjadi raja ya, dan sebagainya di situ. Rasul Paulus bilang itu semua dari Tuhan gitu. Jadi jangan kamu menyombongkan diri. Jadi Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus dengan mengatakan semua yang kalian punya itu punya Tuhan gitu loh. Dan buat saya sebagai rasul nggak masalah buat saya kalau saya ini tidak dianggap, direndahkan, tidak dianggap ya. Bahkan menurut pendapat Paulus sendiri ya, para rasul yaitu dia dan Apolos dan semua rasul itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan tempat yang paling rendah ya. Tapi nggak masalah buat Paulus, nggak masalah ya, dianggap sebagai orang-orang yang bodoh ya, menjadi tontonan bagi dunia dan bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia, dianggap bodoh, nggak masalah. Mereka melakukan pekerjaan berat juga nggak masalah. Mereka melakukan
hal-hal yang dianggap hina oleh orang lain nggak masalah. Bahkan di sini dikatakan ya adik-adik ya, di atas di ayat ke-12 ya, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, masalah. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami ini telah dianggap sampah dari segala sesuatu, sampah dunia, tapi nggak masalah buat kami. Kenapa? Karena yang penting bukan kami ini cuma hamba Tuhan, kami ini cuma alat Tuhan. Yang penting adalah Tuhan. Injil diberitakan, Kristus dipermuliakan ya, nggak masalah. Paulus, Apolos itu cuma hamba-hamba Tuhan. Yang memberikan pertumbuhan iman adalah Tuhan Allah. Jadi kerendahan hati Paulus ya adik-adik di sini sesuatu yang harus kita tiru ya. Kerendahan hati Paulus di sini yang bisa kita pelajari hari ini adalah Rasul Paulus memiliki kerendahan hati seorang hamba Tuhan yang benar-benar sadar bahwa dirinya itu hanyalah hamba Tuhan yang gak ada apa-apanya. Dia melayani Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ketika dia mau menegur jemaat di Korintus akan mereka yang menyombongkan diri pun, dia tidak melakukannya dengan kasar. Dia melakukannya dengan penuh kasih, dengan kerendahan hati ya. Dan itu yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus ya dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, sebetulnya kerendahan hati itu adalah adik-adik sifat bijak dari seseorang yang membuat dia mampu memposisikan dirinya tidak lebih baik, tidak lebih hebat, tidak lebih pintar, tidak lebih mahir dan sebagainya dari orang lain, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus ya, dengan ketulusan. Sikap rendah hati seperti inilah yang harus kita miliki sebagai seorang anak-anak Tuhan, pengikut Kristus ya. Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-14 ya, kita baca adik-adik ya. Kitab Lukas, kita baca Alkitabnya, coba adik-adik buka ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai orang yang rendah hati dan orang yang tinggi hati? Kita baca sama-sama ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus suka kepada orang yang merendahkan diri. Sementara orang yang meninggikan diri justru dia dikatakan akan direndahkan. Rasul Paulus sendiri juga pernah mengatakan dalam Filipi 2 ayat 6-9 bahwa teladan kita, Filipi 2 ayat 6-9 ya adik-adik ya, teladan kita dalam rendah hati adalah siapa? Ya, kita baca sama-sama ya. Filipi 2 ayat 6-9. Ayat 5, mulai dari ayat 5 ya adik-adik ya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, adik-adik, jadi teladan kita untuk rendah hati itu pertama adalah Tuhan Yesus ya. Pertama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seorang Allah Bapa yang berkuasa. Tapi Tuhan Yesus tidak menganggap di kealahannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya ya, dan menjadi sama seperti manusia yang berdosa. Dia mengosongkan dirinya sebagai Allah dan menganggap dirinya sama seperti manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia itu dia
merendahkan dirinya lagi dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib menebus dosa manusia. Nah, teladan dari Tuhan Yesus ini yang harus kita pegang dalam kita melakukan rendah hati, tidak boleh sombong, ya. Dikatakan juga tadi di Filipi 2 ayat 9 tadi, Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama kepada Yesus yang sudah merendahkan diri tadi. Jadi teladan kita untuk rendah hati adalah pertama Tuhan Yesus. Yang kedua juga Rasul Paulus tadi, ya, yang dilakukan oleh Rasul Paulus tadi dalam bacaan kita. Rasul Paulus sangat rendah hati, ya. Dia tidak menegur dengan marah-marah, atau dia tidak menegur jemaat di Korintus itu dengan sombong, ya, karena dia seorang rasul, tapi dia justru merendahkan diri. Dia anggap saya nggak ada apa-apanya. Saya ini orang orang yang sama posisinya seperti orang yang dihukum mati, gitu, ya. Saya melakukan pekerjaan berat, nggak masalah. Yang penting Allah diberitakan. Seperti itu adik-adik, ya. Nah, adik-adik, jadi pokok pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai rendah hati, ya. Sikap rendah hati yang walaupun sulit, tapi harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, ya. Ciri-ciri orang rendah hati itu apa aja sih adik-adik? Ya. Pertama, yang paling kelihatan orang rendah hati itu adalah dia adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Dia berani mengakui kesalahannya kepada orang lain. Jadi kalau kita bersalah lalu kita tidak berani mengakui kesalahan kita kepada orang lain, itu artinya kita sudah sombong. Kemudian ciri atau tanda orang yang rendah hati adalah orang itu mau belajar, selalu mau belajar dan mau diajar, ya. Adik-adik kan sekolah, ya, ada bapak dan ibu guru kan yang mengajar kalian selama kalian stay at home di masa pandemi ini. Adik-adik yang mengajar di rumah adalah papa atau mama atau kakak, ya kan. Nah, orang yang rendah hati dia mau belajar dan mau diajar oleh siapapun, ya. Kalau papa dan mama mengajari, adik-adik harus dengar, ya. Tidak boleh bilang, mama nggak bisa ngajar, atau papa nggak bisa nih, papa nggak tahu, guruku yang bisa, atau aku lebih tahu daripada papa dan mama. Nggak boleh seperti itu, ya adik-adik, ya. Orang yang rendah hati itu dia mau diajari oleh siapapun. Bahkan kadang-kadang bisa juga kita diajari oleh orang yang orang yang lebih muda dari kita. Misalnya seorang kakak, ya. Adik-adik di rumah, siapa yang punya adik kecil di rumah? Belum tentu adik yang kecil itu tidak bisa mengajari kita, ya. Saya kakak, saya harus dengar. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang kita juga bisa belajar atau diajari oleh orang yang lebih muda, oleh adik kita, orang yang lebih muda secara usia dari kita. Itu adalah tanda atau ciri orang yang rendah hati, ya. Apalagi tanda-tanda atau ciri-ciri orang rendah hati? Dia lemah lembut, adik-adik, ya. Dia nggak kasar, ya. Kalau orang rendah hati, seperti tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 6-13 tadi apa? Ya, kami dimaki, ya. Apa tadi, ya, di ayat yang ke-6 sampai di ayat yang ke-9, ya, sampai ayat yang ke-13 tadi. Kami dimaki, tapi kami memberkati, ya. Kami dianiaya, tapi kami sabar. Kami difitnah, tapi kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang rendah hati, ya. Dimaki, tidak balas memaki, tapi memberkati. Dianiaya, tidak membalas, tapi justru tetap sabar. Difitnah, tetap menjawab dengan ramah. Nah, ini tantangannya adik-adik, ya. Makanya banyak orang menganggap sulit untuk bersikap rendah hati,
atau bukan menganggap sulit, gagal untuk rendah hati. Karena setiap manusia kepengennya dia yang dianggap hebat, dia yang dipuji-puji orang. Nah, hari ini kita sudah belajar adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menjadi orang yang rendah hati, ya, mengasihi sesama kita, rendah hati, tidak sombong. Seperti teladan dari Tuhan Yesus sendiri, sudah mau menjadi manusia, taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan seperti Rasul Paulus tadi, ya, Rasul Paulus itu menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Gak masalah dia dihina, gak masalah dia direndahkan, gak masalah dia tidak dianggap kerasulannya oleh orang-orang lain itu yang mendengar atau yang mengenal dia pada saat itu. Gak masalah. Yang penting Kristus diberitakan, yang penting Injil diberitakan kepada semua orang. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah kita harus selalu rendah hati, karena itulah teladan atau itulah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Ya, menerima apapun keberadaan kita dengan bersyukur, ya, tidak menyombongkan diri. Kita tahu bahwa semua yang kita punya itu pemberian Tuhan kok, ya. Semua yang kita miliki itu, kepandaian kita kah, kekayaan kita, kecantikan kita, kecakapan kita, kegantengan kita, kemerduan suara kita, talenta kita, semuanya dari Tuhan. Gak ada yang gak dari Tuhan, ya. Karena itu kita harus selalu ingat bahwa itu semua pemberian Tuhan. Kita harus bersyukur dan kita harus selalu rendah hati. Dan pada saat kita menghadapi suatu kondisi di mana kita dihina, diejek, ya, kita ingat, saya tidak boleh membalas, ya. Saya tidak boleh membalas dihina, diejek atau dimaki, ya. Teladan saya Tuhan Yesus, teladan saya pagi ini Rasul Paulus. Ya, kita ingat bahwa kita harus memiliki sikap rendah hati seperti mereka itu, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Gak usah diperdulikan apa kata orang tentang kita, tetapi kita harus selalu ingat, ya, bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menjadi anak-anak yang rendah hati. Karena itu kita juga harus selalu berusaha untuk rendah hati. Ya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anaknya yang rendah hati, anak-anaknya yang tidak sombong, yang mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Kita akan berdoa syafaat. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya apa yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa tantangan dan godaan untuk kami tidak menjadi anak yang rendah hati sangat banyak. Tetapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk kondisi kami ya Tuhan di tengah-tengah masa pandemi corona ini Tuhan, yang mewajibkan kami untuk tinggal di rumah, untuk belajar dari rumah dan beribadah di rumah. Tolong kami Tuhan untuk tetap bersuka cita, kami tetap bersyukur Tuhan di tengah-tengah kondisi ini, kami bisa menjalankan semua tugas-tugas kami dengan baik. Bapa dalam kerajaan surga, juga tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi garam dan terang ya Tuhan di sekitar kami, menjaga kesehatan kami. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk papa dan mama kami, orang tua kami yang ada di rumah yang menjaga dan merawat kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Boleh Tuhan berkati agar mereka boleh menjadi orang tua, menjadi pembimbing kami ya Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu pergumulan kami untuk gereja kami, gereja GPB Sangkakala. Biarlah Tuhan memberkati gereja kami,
Di tengah-tengah masa pandemi COVID ini Tuhan, biarlah senantiasa gereja kami Tuhan berkati, dan Tuhan berkati pendeta kami, pendeta Esterina Manusiwa, juga para presbiter, pengurus ke-6 Pelkat, dan juga para karyawan gereja kami Tuhan, agar mereka senantiasa dalam keadaan sehat dan bisa melayani kami semua Tuhan sebagai anggota jemaat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Persekutuan Teruna GBB Sangkakala. Tuhan berkati kakak Layan dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati supaya kiranya pelayanan di Persekutuan Teruna juga boleh terus dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, untuk kondisi COVID ini Tuhan. Banyak hal yang harus dipersiapkan yang oleh bangsa dan negara kami. Berkati Presiden kami, Presiden Jokowi, dan para menteri dan orang-orang yang membantu beliau ya Tuhan dalam menghadapi masa pandemi ini. Berkati mereka semua dengan roh hikmat takut akan Tuhan ya Bapa, agar segala kebijakan yang mereka lakukan bagi bangsa dan negara ini benar-benar boleh dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Tuhan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia bisa cepat terbebas dari pandemi ini. Kami berdoa juga untuk para dokter, perawat, dan para medis ya Tuhan yang merawat orang-orang yang terpapar COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Begitu juga orang-orang yang menderita sakit COVID ya Bapa. Biarlah Tuhan menghampiri mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka, bahkan ya Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami serahkan juga orang-orang yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga mereka karena sakit penyakit COVID ataupun yang lainnya Bapak. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, memberikan penghiburan sehingga mereka boleh dikuatkan meskipun mereka harus berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Terima kasih ya Bapak di surga, kami serahkan hidupan kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan yang akan kami jalani sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan beserta dengan kami, mengiringi langkah hidup kami, menuntun kami sehingga kami senantiasa di jalan Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa syafaat. Kita akan menyanyikan pujian penutup. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa dan kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang boleh kami ikuti dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dalam kehidupan kami di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, mengiringi langkah kami, memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan agar berhasil dan kami bisa kembali bertemu di minggu yang akan datang dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati kami dan
menyinari kami dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Ingat ya, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus berkati. Dah.